Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali Bapak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan di kali ini kita boleh bersama-sama lagi duduk bersama menikmati firman Tuhan lewat media yang ada. Tetapi percayalah bahwa apapun bentuknya ya, firman Tuhan itu disampaikan ya, tergantung hati kita bagaimana kita menyikapinya. Ya Bapak saudara-saudari, jadi diberkati kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain kami memuji menyembah Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, terlebih di hari ini, di kesempatan hari ini, di momen seperti ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami tunduk setiap mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu, sehingga kami yakin dan percaya firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami, menghasilkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah bagi Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung saja buka Alkitab kita yang terangkat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58 ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan membacakan ayat ini sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir dari keseluruhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Ini merupakan ayat terakhir dan merupakan juga ayat kesimpulan ya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan itu sendiri atau teks Alkitab itu sendiri ya, kesimpulan yang dimaksud ini adalah kesimpulan dari, kalau konteks dekatnya itu keseluruhan 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi kalau Bapak Saudara baca 1 Korintus pasal 15 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58. Nah, ayat 58 ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pasal 15. Itu kalau konteks dekatnya ya. Tapi kita tidak akan terlalu membahas ke sana, tapi kita akan lihat pesan apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus dalam menyimpulkan ya, sehingga dia bisa berkata bahwa di ayat 15, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya, di tengah-tengah situasi yang tidak kita ketahui ya, kapan cobaan atau kapan masalah itu datang, kita tidak bisa tebak hal-hal itu ya. Tetapi satu keyakinan yang diberikan oleh firman Allah ya, satu kepastian yang diberikan oleh firman Allah, bahwa di balik segala sesuatu ada hal yang harus kita lakukan. Dan hal-hal yang kita lakukan itu karena kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Nah, keyakinan inilah yang harus timbul di setiap kita umat Tuhan yang ada. Keyakinan yang merasakan, yang meyakinkan penuh bahwa aku berbuat ini karena aku percaya ketika aku melakukan ini di dalam Tuhan, itu firman Tuhan katakan tidak sia-sia. Ya. Lebih kecilnya lagi di ayat
ruang lingkupnya lebih kecil lagi, kita bisa lihat di ayat 58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya akan bahas tentang bagaimana kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Seberapa sering kita tertarik dengan yang namanya pekerjaan Tuhan, ya? Seberapa semangatnya ketika kita mendengar kata pekerjaan Tuhan. Seberapa antusias kita ketika kita mendengar pekerjaan Tuhan, atau yang mungkin sekarang pelayanan, ya. Seberapa sering kita bersemangat ketika mendengar ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan. Kita antusias, kita bersemangat, kita bersuka cita karena kita tahu ini pekerjaan Tuhan. Seringkali ketika mendengar yang namanya pekerjaan Tuhan, kita tahu itu baik, tapi dalam penerapan, ya, dalam pengaplikasiannya, ya, seringkali yang dilakukan itu tidak bersemangat, tidak antusias. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya keyakinan kita akan apa yang aku lakukan, apa yang aku berikan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, itu di Alkitab itu dikatakan tidak sia-sia. Nah, pengetahuan ini yang minim dalam kehidupan kita, sehingga ketika mendengar kata pekerjaan Tuhan, itu kita tidak punya semangat yang berapi-api. Kita tidak punya antusias yang tinggi, ya. Tidak punya semangat yang luar biasa, berbeda dengan mungkin kita ketemu orang besar, gitu, ya. Kita ketemu bupati, wali kota, atau siapapun itu orang yang hebat-hebat yang ada di dunia ini, mungkin kita akan sebegitu antusiasnya. Tetapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, ya, apa yang menjadi gambaran, apa yang menjadi nuansa hatimu ketika kita mendengar kata pekerjaan Tuhan, ya? Apakah itu akan terlihat biasa-biasa saja, atau itu kan untuk hamba Tuhan, untuk kami yang melayani Tuhan, ya, rohaniawan. Apakah pekerjaan Tuhan itu diberikan cuma untuk kepada hamba-hambanya, sedangkan umat Tuhan tidak diperuntukkan? No, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang namanya pekerjaan Tuhan, ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, dikatakan bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat. Jadi bukan kemudian atau giliran mood mau gitu, giliran suasananya senang mau gitu, giliran tidak ada masalah mau, serta ada masalah, aduh saya mundur dulu, saya nggak pelayanan, saya tidak tertarik gitu. Tapi Paulus pesankan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, seberapa sering kita mendengar kata pekerjaan Tuhan, namun seberapa sering kita melalaikan pekerjaan Tuhan? Kita disibukkan dengan begitu banyak kegiatan yang ada di dunia ini, ya. Kita disibukkan dengan pekerjaan, kita disibukkan dengan yang namanya rutinitas, hobi, bahkan keluarga, bahkan orang yang kita sayangi. Kita disibukkan dengan begitu banyak kegiatan yang ada di dunia ini, sehingga kita lupa bahwa ada hal yang harus kita lakukan yang disebut dengan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu timbullah satu pertanyaan, apa itu pekerjaan Tuhan? Ya. Kalau dalam konteks 1 Korintus ini, ya, Rasul Paulus, kita tahu bahwa Rasul Paulus pemberitaannya itu cuma satu, Injil Kristus, ya, memberitakan Kristus bagi semua orang supaya orang percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan berbicara tentang pelayanan kita di gereja, ya, kontribusi kita di pelayanan di dalam gereja. Saya tidak akan berbicara tentang hal itu karena itu terlalu sempit untuk kita menggambarkan tentang pekerjaan Tuhan. Meskipun iya di gereja pun pekerjaan Tuhan, tapi saya ingin mengajukan atau mengajarkan kepada jemaat Tuhan sekalian, jauh daripada itu, pekerjaan Tuhan ialah bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan. Kita membawa orang itu bisa mengenal Tuhan. Kita membawa pengertian orang untuk mengenal siapa Dia yang kita sembah di hari ini. Kita membawa perhatian orang untuk melihat bagaimana Tuhan itu ada. Nah, ini yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya.
Kalau Bapak Saudara belajar tentang berita yang dibawa oleh Paulus itu cuma satu, yaitu Injil keselamatan bagi semua bangsa. Itu saja yang Paulus sering bawa. Masalah tentang pelayanan meja, pelayanan mimbar, di luar mimbar dan itu lain sebagainya, ya itu juga termasuk. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bukan sampai di situ saja, jauh daripada itu, ya. Nilai sesungguhnya daripada pekerjaan Tuhan itu adalah kita bersaksi tentang Dia, ya. Tapi seringkali itu kita lupa, ya. Bagaimana kita mau bersaksi tentang Dia, sedangkan pelayanan di ruang lingkup gereja saja kita pun masih bermalas-malasan. Kita masih memilih ini yang saya mau ambil, ini enggak gitu. Saya mau pelayanan kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu. Saya mau pelayanan jika ini, jika itu. Bagaimana kita mau melakukan satu pekerjaan yang mulia, yaitu bagaimana kita bersaksi tentang Dia, sedangkan dalam hal-hal yang kecil pun kita sendiri masih dalam pilihan, ya. Tapi sekali lagi belajar seperti jemaat Tuhan yang ada di Korintus ketika dinasihati oleh Rasul Paulus. Paulus tidak hanya memberikan satu clue bahwa kamu harus giat dan berhenti sampai di situ. No, Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu, dan bukan cuma jemaat Korintus yang tahu, dan kita semua yang ada sekarang ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita pun tahu bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita sudah tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang sifatnya sia-sia, kenapa kita tidak melakukan? Itu pertanyaannya. Kalau kita sendiri sadar bahwa melakukan pekerjaan Tuhan itu akan mendatangkan keuntungan, dikatakan Alkitab tidak sia-sia, tidak zong, tidak kosong, tidak mubazir, tetapi itu akan mendatangkan sesuatu berkat bagi kita, baik untuk sekarang ini maupun sampai kepada kekekalan. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, namun seringkali kita lupa akan hal itu. Atau mungkin yang menjadi istilah kasarnya kita abaikan gitu. Kita nomor duakan, ada yang lebih penting. Apa itu? Pemenuhan jasmani saya Tuhan. Apakah melakukan pekerjaan Tuhan itu bergantung kepada pemenuhan jasmani kita? Apakah saudara harus diberkati dulu dengan limpah secara materi, secara jasmani sehingga saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan? Saya rasa terlalu naif untuk kita sebagai seorang umat Tuhan, ya. Allah harus berkati saya dulu sehingga saya bisa melakukan ini, ya. Firman Tuhan di hari ini, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, ya. Saya tidak akan bahas tentang yang berdiri teguh, jangan goyah, ya. Saya rasa jemaat Tuhan sudah paham sekali dengan hal ini, ya. Berdiri teguh itu berbicara tentang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menjadi umat Kristen yang berintegritas, ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, berdiri teguh, tidak bergeser, jangan goyah, ya. Ketika dikasih iming-iming apapun itu, ya, jangan goyah daripada imanmu kepada Tuhan, ya. Terlalu sederhana. Tapi yang ingin saya tekankan sini adalah bagaimana kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan ini udah menjadi keinginan, udah menjadi kesenangan kita di hari-hari ini, ya? Ini yang harus kita renungkan di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, menjelang kedatangan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan itu udah menjadi keinginan saya, udah menjadi kesenangan, bahkan udah menjadi gaya hidup yang melekat gitu. Kalau saya tidak melakukan pekerjaan Tuhan tuh rasanya ada yang kurang. Apakah perasaan seperti itu sudah melekat mendarah daging dalam hidup kita atau tidak? Atau kita masih terpacu dalam hal-hal materi dunia? Saya senang ketika saya punya uang banyak, saya senang ketika saya kesini, saya senang ketika begitu banyak alasan yang kita miliki. Tetapi satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kita semua pada malam hari ini adalah, apakah ada kesenangan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan? Adakah rasa sukacita, keikhlasan, ya, semangat, antusias yang tinggi ketika engkau mendengar ini pekerjaan Tuhan?
Kalau engkau senang dengan pekerjaan Tuhan, maka secara otomatis yang terbaik engkau akan berikan kepada Allah. Tapi ketika kesadaran itu minim, maka yang diberikannya juga minim, karena kesadarannya kurang, ya. Saya rasa itu saja yang harus kita renungkan di hari-hari ini. Bahwa di hari-hari ini, ya, kita tahu bersama bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, ya. Karena kita tahu tidak sia-sia, oleh sebab itu giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan. Tuhan, tanamkan kami kesukaan akan firman-Mu, kesukaan akan melakukan firman-Mu, dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami semakin mencintai Engkau, semakin hari kami cinta akan firman-Mu, dan semakin hari kami cinta akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, suami, istri, anak, cucu, menantu yang ada, sanak, pemilik, keluarga besar mereka, keluar masuk mereka, bahkan usaha apapun itu, kiranya tinggal dalam keberkatan dan kasih karunia-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.